Bagaimana cara membuat film pendek sendiri dari handphone. Jadi buat kalian yang pengen buat film pendek sendiri dari handphone, stay terus video ini sampai selesai ya. Oke, di video kali ini akan saya bagikan tips buat kalian bagaimana cara membuat film pendek sendiri menggunakan handphone ataupun menggunakan kamera ya. Tapi di video kali ini akan saya bahas bagaimana cara membuat film pendek sendiri menggunakan handphone. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah yang kalian perlu lakukan untuk membuat film pendek. Ya, ini ada yang kalian perlukan. Yang pertama ini adalah kamera. Kalau kalian tidak menggunakan kamera digital, nggak punya, bisa kalian kan menggunakan handphone ataupun smartphone yang lainnya, bahkan bisa menggunakan iPhone. Itu video-video itu sangat didukung menggunakan smartphone seperti itu ya. Ya, kalau kalian menggunakan handphone, bisa kalian menggunakan handphone yang untuk kapasitas kameranya itu lumayan bagus ya, lumayan jernih. Mungkin kalian bisa cek sendiri untuk kapasitasnya itu berapa. Jadi yang pertama adalah yang perlu kalian punya ini adalah kamera. Itu wajib bener ya. Kalau nggak ada kamera, kalian nggak akan bisa membuat rekaman untuk membuat file-file video itu ya. Jadi yang pertama kamera. Dan juga audio itu sangat penting sekali untuk mendukung bagaimana nanti penyampaian kalian mengucapkan itu sebuah alur cerita. Kalau audionya itu nggak jelas, jadi penonton itu garing banget, bahkan penonton itu bisa loncat ngelewatin video kalian. Jadi gunakan kurang lebihnya clip on. Kalau kalian nggak punya clip on, seperti ini nih, bisa kalian gunakan headset. Nah, ini kan headset ini kan di sini ada ini ya, ada mikrofonnya ya. Nah, cuma kan kalau biasanya kalau saya gunakan untuk film pendek, saya gunakan clip on. Itu ada clip on. Jadi di bagian clip on yang untuk mikrofonnya ini diberi busa agar nantinya nggak terlalu suaranya itu nggak terlalu beringsik. Jadi untuk fokus ke suara kita. Lalu yang kedua yang kalian pastikan adalah untuk membuat film-film pendek ya, kalian tentukan lokasi. Bagaimana lokasi itu akan mendukung alur cerita kalian. Ibaratnya ini saya kasih tipsnya buat kalian. Kalau kalian membuat film-film pendek seperti action ya, kurang lebihnya seperti pertarungan antara si A dan si B, itu lebih baik kalian gunakan lokasi yang banyak-banyak di situ untuk adegan-adegan yang ekstrim. Kurang lebihnya seperti gedung-gedung kan, ada gedung bertingkat, bahkan ada situ ada dari bangunan-bangunan yang tidak digunakan, bangunan kosong ataupun di mobil-mobil yang udah gak terpakai. Itu sangat mendukung sekali buat kalian yang pengen membuat film-film pendek action atau membuat film pendek sinematik. Bisa kalian gunakan di seperti di taman atau bahkan di kolam-kolam renang. Itu sangat mendukung sekali. Jadi yang kedua itu tipsnya sebelum membuat kalian film pendek. Jadi tips yang kedua ini adalah lokasi. Lokasi ini sangat penting untuk mendukung kalian membuat alur ceritanya nanti ya. Lalu setelah kalian memiliki lokasi, baru kalian tentukan bagaimana judul yang akan kalian tentukan di film pendek nanti itunya apa. Kalau kalian menggunakan lokasinya seperti di taman ya, taman kurang lebih taman-taman seperti itu, bisa kalian gunakan sinematik dalam percintaan ataupun ya semacam sinematik seperti itulah. Tapi kalau untuk film-film pendek action kurang lebih pertarungan itu kurang banget kan, karena apa, situ ada adegan-adegan yang sangat ekstrim kalau untuk film action. Tapi kalau di taman itu rekomendasi banget, tips dari saya, bisa kalian buat film pendek bertemanya itu kurang lebihnya sinematik percintaan ya. Jadi yang ketiga ini adalah judul. Kalian tentukan judul dahulu. Judulnya ini bagaimana sih nantinya, kurang lebihnya saya kasih contohnya. Ibaratnya judul yang pertama ini kalian tentukan kurang lebihnya apa ya, bawang merah dan bawang putih. Jadi alur ceritanya gimana, kalian tentukan dulu judulnya itu seperti apa, lalu kalian buat narasi cerita, alur ceritanya seperti apa gitu. Jadi yang ketiga adalah judul, itu paling penting juga. Dan lalu yang keempat ini udah saya sebutkan tadi ya, seperti yang tiga, kalian buat narasi, alur ceritanya seperti apa. Kalian buat mungkin dalam film pendek itu, kalau kalian membuat film pendek dalam satu orang kalian sendiri ya, mungkin kalian bisa baca sendiri, bisa kalian alur cerita sendiri. Kalau situ melibatkan lebih dari satu orang, kurang lebih 2-3 orang buat film pendek, kalian gunakan narasi. Itu sangat penting sekali, karena nantinya saat kalian syuting, saat kalian membuat video adegan itu, kalian tidak akan berpikir kembali mengulang-ulang apa sih ide-ide yang akan kalian keluarkan. Jadi kalau ibaratnya ada 3 pemeran utama ya, untuk A, jadi kalian buat narasinya adegannya bagaimana nih itu, terus percakapannya seperti apa, lalu yang B adegannya seperti apa, terus begitu seterusnya ya. Jadi untuk tips yang keempatnya ini buat kalian tentukan ceritanya itu bagaimana.
buat cerita itu sebagus mungkin, semenarik mungkin, jangan sampai orang penonton itu bosen mendengarkan cerita kalian. Jadi yang keempat ini adalah cerita. Oke, lalu akan saya berikan tips buat kalian bagaimana cara membuat angle-angle atau frame dalam pembuatan video film pendek. Yang pertama ini adalah kalian tentukan yang jelas ini adalah frame. Jadi frame itu apa sih? Frame itu ya adalah untuk mengambil bagian-bagian dari video kita nanti. Nah, frame itu sangat penting untuk mendukung film kalian. Kenapa? Kalau dalam pengambilan frame itu kalian tidak bagus, itu sangat mengurangi nilai dari seni film kalian. Kenapa ya? Jadi penonton itu kurang lebih seperti dimanjakan dari film kita. Bagaimana cara nantinya menontonnya itu tidak loncat. Jadi dia betah. Jadi frame itu menunjukkan bagaimana kurang lebihnya apa ya? Ekspresi kita ini di dalam kamera ini seperti kita ngobrol dengan penonton seperti itu loh. Jadi itu frame seperti itu. Lalu yang kedua adalah tripod. Kalau kalian tidak punya tripod, bisa kalian gunakan, mungkin kalian bisa gunakan kayu. Kalian tali di bagian kayu itu kalau menggunakan handphone ya. Tapi zaman modern sekarang ini nggak mungkin lah. Kalau kalian udah niat membuat film pendek, pasti kalian punya tripod. Tripod itu apa sih? Tripod itu tempat untuk menaruh, kalau kalian menggunakan handphone itu ada tripod ya. Tripod fungsinya nanti agar kalian itu bisa stabil, layar itu bisa stabil, nggak goyang-goyangan, nggak naik turun, nggak kanan kiri. Jadi penonton itu benar-benar nyaman, rileks, bisa menonton video kalian. Jadi untuk selanjutnya adalah short. Short itu bagaimana sih short? Nah, shot ini sangat penting, sangat berpengaruh buat film kalian. Bagaimana untuk mengambil adegan-adegan yang sangat untuk mendukung penonton kalian itu betah untuk menonton. Jadi shot itu bisa kalian gunakan kurang lebihnya 3 shot. Shot itu ya ibaratnya gini nih. Untuk saya lakukan film pendek ya ibaratnya saya akan melakukan tutorial seperti ini ya. Tapi agar tutorial ini tidak bosan ditonton oleh penonton, jadi shot itu saya ambil pertama ini dari shot depan ya, shot depan ini. Lalu setelah saya ngobrol kurang lebih ada 5-6 detik, itu shot itu ngambil dari sebelah serong kanan. Setelah kanan itu mungkin dari agak ke samping itu bisa, tapi tergantung kebutuhan dari apa yang kalian gunakan, apa yang kalian tuju. Kalau kalian menggunakan film, kalian tujuannya membuat film, jadi jarang banget biasanya dari samping itu kalau adegannya itu berdua. Jadi dari A dan si B saat kalian menggunakan untuk ambil shotnya itu ya, kalau saya pribadi untuk membuat film pendek, jadi shot itu kalau saya untuk percakapan A dan si B, yang pertama saya ambil shot untuk 2 orang ya, jadi dari depan. Lalu bagaimana yang keduanya saya ambil di shotnya untuk bagian yang si A, lalu yang si B, karena di situ shot ini sangat menunjang sekali buat penonton agar penonton ini merasa itu loh, merasa seperti di dalam video kita itu adegan itu seperti apa. Kalau adegannya di sini sangat sedih, jadi shotnya itu di sini. Kalau di sini ibaratnya kecewa bagaimana, shotnya itu di sini. Jadi untuk yang pertama ambil shot itu di bagian tengah-tengah. Kalau kalian shotnya itu dalam percakapan 2 orang A dan si B, jadi yang pertama ambil dari tengah, lalu shot dan kanan kiri dari si percakapan itu tadi ya. Nah ini biasanya yang sering terjadi buat kalian yang membuat film-film pendek, bisa dikatakan itu kata si penonton garing. Kenapa garing? Karena di bagian ini ada yang sangat penting sekali adalah scoring atau efek. Scoring itu apa sih? Nah, jadi gini guys. Scoring itu ya, untuk bagian scoring itu sangat penting sekali untuk membawakan nuansa film kalian itu seperti beneran gitu. Jadi scoring itu seperti ini. Saya contohkan ya. Ibaratnya scoring yang garing seperti ini. Adegan yang ibaratnya kaget. Adegan yang kaget seperti itu kalau kita tidak diisi dengan scoring ataupun efek-efek seperti itu ya, itu sangat garing. Tapi kalau diberikan untuk efek suaranya itu sangat untuk mendukung agar penonton itu tahu bagaimana sih ekspresinya tuh, jadi ke bawah seperti beneran nonton di dalam video kita itu. Dan satu lagi tipsnya adalah grading. Grading itu apa ya? Grading itu kalau menurut saya itu ya perpindahan dari satu shot ke shot yang lain. Nah, jadi ini yang sangat penting sekali nih. Biasanya situ juga biasanya garing. Jadi grading itu ya ibaratnya dari shot yang pertama untuk pindahin shot yang kedua. Itu kalau kalian cuma satukan dalam satu video ya, dari file 2 ini satu video, jadi satu video. Itu sangat cuman seperti biasa ya, nggak ada apa sih ya? Seperti pergerakan menunjukkan bahwasanya itu ada perubahan dari shot itu loh. Kurang lebih seperti inilah, saya contohkan lah. Nah, kalau gradingnya ini
bisa kalian tentukan sendiri. Kalau gradingnya di bagian untuk film pendek action pertarungan, mungkin di situ lebih menunjangnya untuk gradingnya itu kurang lebih apa ya, agak memberi efek-efek pergerakan yang sangat aktif ya. Tapi kalau untuk sinematik biasanya saat perpindahan shot itu kan dinamakan grading ya. Grading itu kalian buat di bagian tengah-tengah grading itu sehalus mungkin, tapi tergantung juga. Kalau biasanya untuk setelah adegan berapa episode seperti itu gradingnya macam-macam, itu terserah kalian. Nah, intinya kalian juga mulai harus belajar bagaimana cara membuat grading itu yang benar. Nah, tips yang terakhir adalah ini yang sangat berat sekali biasanya dilakukan untuk para pembuat film-film pendek, terutama untuk pemula lewat handphone ya. Jadi yang terakhir ya, itu adalah semangat. Kalau kalian nggak semangat membuat film pendek, bagaimana nantinya kedepannya nanti kalian akan mulai menurun, mulai akan nggak semangat lagi. Jadi percuma kalau kalian kendor. Jadi tetap semangat terus, walaupun itu film itu sedikit yang menonton, tapi bagaimana nantinya kita untuk menjual, bagaimana kita untuk berdagang film-film seperti itu. Nah, pokoknya buat kalian tetap semangat ya buat film-film pendek. Kita sama-sama belajar. Pokoknya di sini kita memberikan untuk tips buat kalian. Jadi tipsnya ini cara membuat film pendek sendiri menggunakan handphone. Saya masih menggunakan handphone, saya juga belum punya kamera digital guys. Jadi saya membuat film pendek itu cuman pakai handphone. Terus bagaimana bang untuk editing videonya? Banyak banget aplikasi di HP kalian ya. Aplikasi di HP kalian itu kan banyak banget nih. Pokoknya nggak saya sebutin lah satu persatu. Bisa kalian nanti tutorialnya kalian tonton sendiri di YouTube, banyak banget pokoknya caranya untuk membuat film-film pendek. Oke, pokoknya semangat terus buat kalian yang pengen membuat film-film pendek ya.